Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Amelia Maidah, nomor NIM 1910300465 akan mempresentasikan tugas UAS saya mengenai tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik dan konsuler. Pengertian diplomatik dan konsuler. Diplomatik merupakan hubungan di antara internasional untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dengan negara lain. Sedangkan konsuler merupakan perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non-politik dengan negara lain yang punya wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Sejarah hukum diplomatik. Awal hukum diplomatik dimulai dengan hukum kebiasaan yang telah berlaku sebelumnya. Contohnya adalah sebuah kebiasaan yang telah menjadi ketentuan mengenai keistimewaan dan kekebalan para duta besar. Hal ini dikarenakan duta besar adalah dianggap orang suci yang perlu diperlakukan dengan istimewa. Pada zaman Mesir, India, dan Cina kuno sudah ditemukan beberapa bukti tentang adanya utusan diplomatik dan konsuler yang memiliki berbagai fungsi dan keistimewaan. Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, misi diplomatik secara tetap seperti ada dewasa ini di zaman India kuno telah dikenal ketentuan dan kaidah yang mengatur hubungan antar raja maupun kerajaan di mana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta. Pada tahun 1179 sebelum Masehi, sudah ada perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Ramses I dari Mesir dengan Hattusi II dari kerajaan Keta Asia Kecil dengan menggunakan bahasa Akkadi Babylon. Raja Iskandar Agung juga pernah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Maurya di India. Di saat yang bersamaan, beberapa duta besar dari Yunani ditempatkan atau dipercayakan pada Raja Pataliputra. Kemudian ada pula pertukaran utusan antara Maharaja Asoka dengan pemerintah di negara lain seperti Syria, Masedonia, Siprus, dan juga Mesir. Kaidah pokok hukum diplomatik dibentuk oleh negara-negara seperti Romawi, Prancis, Yunani, dan Turki. Selain itu, kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia juga telah sejak lama melakukan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Cina, India, dan negara-negara kawasan timur lainnya. Sejarah hukum diplomatik kemudian bergulir dengan adanya Perjanjian Westphalia yang merupakan awal perkembangan hukum diplomatik, sebab sejak saat itu pula perwakilan-perwakilan diplomatik kemudian bersifat permanen. Utusan-utusan diplomatik kemudian mulai diangkat, dikirimkan, dan dipercayakan pada negara lain. Kekebalan hukum diplomatik. Tidak ada hak di bawah hukum internasional untuk hubungan diplomatik dan mereka ada berdasarkan kesepakatan bersama. Negara pengirim harus memastikan bahwa persetujuan dari negara penerima telah diberikan untuk kepala misi yang diusulkan. Demikian pula negara penerima dapat setiap saat menyatakan bahwa anggota misi diplomatik persona non grata dan dengan demikian memperoleh pemecatan orang tersebut. Satu-satunya pemulihan yang dimiliki negara tuan rumah dalam menghadapi pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh seorang diplomat adalah dengan mendeklarasikan persona non gratanya, yang biasanya berarti bahwa diplomat tersebut harus meninggalkan wilayah negara tersebut. Pada tahun 1999 misalnya, atas kedutaan besar Rusia di Washington DC dinyatakan sebagai persona non grata karena dicurigai menyadap Departemen Luar Negeri. Ketentuan hukum diplomatik. Aturan hukum diplomatik yang paling mendasar adalah bahwa orang dari agen diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Diplomatik tidak boleh ditahan atau ditangkap dan menikmati kekebalan penuh dari tuntutan pidana di negara penerima, meskipun tidak ada kekebalan dari yurisdiksi negara pengirim. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.